Ada catatan yang sangat penting bagi orang yang mau berkurban ataupun panitia kurban jamaah. Yang pertama, catatan yang penting yang pertama bagi orang yang mau berkurban, Nabi SAW melarang an qatfil adhafir wa sya'ar. Orang yang mau berkurban dilarang Nabi SAW memotong rambut dan juga kuku. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza ra'aitumul hilala min Dzulhijjah." Ketika kalian memasuki hilal bulan tanggal 1 bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah satu kalian berniat untuk berkurban, fala ya'khud, jangan sekali-kali dia mencabut min sya'rihi, rambutnya, wala adfarihi, ataupun kukunya. Sebagian kaum muslimin salah mengartikan nih, dikiranya nggak boleh diambil itu rambut dari domba atau kuku dari domba, padahal bukan, tapi kuku orang yang mau berkurban. Karena orang yang berkurban ini sebagian ulama mengatakan seperti orang yang ihram mau beribadah umroh ataupun haji. Orang yang pakai pakaian ihram, niat ihram, tidak boleh memotong kuku dan juga memotong rambut ya. Ini jemaah ya, dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai binatangnya kurbannya disembelih. Misalnya tanggal 10 dipotong, dia boleh memotong rambutnya. Kalau tanggal 13 baru dipotong kurbannya, ya dia harus nunggu dengan sabar, dan semuanya dihitung sebagaimana orang beribadah sedang pakaian ihram. Masya Allah, tabarakallah. Catatan kedua, kesalahan kedua yang penting, yaitu takhsisul udhiyah, mengkhususkan kurban ke salah satu keluarganya. Misalnya tahun ini ayahnya, besok istrinya, anaknya, ibunya, terus berurutan. Padahal seharusnya satu kurban itu ya, baik satu domba ataupun satu bagian dari sapi atau satu bagian dari unta, itu untuk dia, diniatkan untuk dia seorang suami dan keluarganya. Hal ini berdasarkan ada pertanyaan dari seorang tabi'in Atha bin Yasar kepada seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansuri radhiyallahu anhu, "Kaifa kana dhahaya fi zamani Rasul?" Beliau bertanya, bagaimana sih kurban di zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Maka Abu Ayyub Al-Ansuri menjawab, "Kana rajul yudhhi bisyah." Setiap suami memotong seekor domba anhu, untuk dirinya, wa an ahli, dan untuk semua keluarganya. Bagaimana kalau anaknya 10? Ya semua, selama dia menjadi tanggung jawab sedekah, infak ya, maka suami menanggung semuanya tuh, walaupun 10 ataupun lebih anaknya. Bidai hayyan wa mayitan, diniatkan untuk keluarganya yang masih hidup ya, ataupun yang sudah meninggal. Ini jemaah ya. Kesalahan atau kecatatan yang ketiga yang terpenting, yaitu la yashhad wa la yadhbah bi nafsihi, tidak menyaksikan binatang kurbannya dan tidak menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, ini memang harus latihan seorang muslim itu untuk menyembelih domba kurbannya dengan tangannya sendiri ya. Karena agar kita mempunyai keberanian, bagaimana nanti kalau kita ngelawan musuh nih, perang dengan orang kafir, kita nggak tega membunuh dia, ya kita yang terbunuh. Ini memang latihan jihad, melatih keberanian. Hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahin." Nabi berkurban, mengorbankan kabsyaini, 2 domba, masya Allah ya, amlahaini, yang warnanya bercampur antara hitam dan putih. Jadi ada warna hitam, diriwayatkan itu di matanya, kemudian di kaki-kakinya gitu ya, dan di perut dombanya Nabi SAW. Cari nih domba yang mirip kayak ini nih ketika mau kurban. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahima yusamma wa yukabbir fadabahuma biyadih. Nabi SAW megang dombanya sendirian, pakai kakinya sendiri, kemudian Nabi yusamma ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzabahuma biyadi. Nabi pun menyembelih 2 dombanya itu dengan tangannya sendiri jamaah. Ini sunnah yang
terabaikan nih, latihan kita ya. Barakallahu fikum. Catatan yang keempat, ini yang penting sekali nih. Naha an bai'i juludil luhmi, melarang Nabi SAW menjual dari luhum. Luhum itu kulit ya, jil artinya kulit ya, au syai'un minhu, atau apapun bagian dari kurban tersebut. Bagaimana dengan bulunya? Ya nggak boleh. Bagaimana dengan kukunya Ustaz? Boleh nggak? Nggak boleh. Tanduknya Ustaz? Nggak boleh. Ekornya? Nggak boleh dijual. Ataupun untuk bayar jagal tuh, yang tukang motong itu juga tidak boleh. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man ba'a jildal udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa menjual dari kulit domba ya, atau kurban, fala udhiyatalah, maka tidak dihitung orang itu berkurban. Ustadz, kalau tanduk, kalau ekor, nanti ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya orang yang berkurban akan datang dengan bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan rambut-rambut domba tersebut ya, wa adhafiriha, dan juga kuku-kuku dari binatang tersebut, wa adlafiha, bahkan dengan tulang-tulangnya. Artinya nggak ada yang boleh dijual sama sekali dari bagian kurban tersebut. Nah, kesalahan yang terakhir ini, yang kelima ya, ishtirak athar mimma haddadahu syari', yaitu berserikat lebih dari ketentuan syariat. Domba 1 orang, sapi 7 orang, unta 10 orang. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Fashtarakna fil baqari 7 wa fil ba'iri 10. Kami dulu berserikat untuk sapi 7 orang, untuk unta 10 orang. Bagaimana Ustaz? Kalau satu sekolah 100 orang untuk membeli 1 sapi, maka itu bukan terhitung kurban, tetapi sedekah daging di hari raya Idul Adha. Apa dapat pahala? Tetap dapat pahala, namun berbeda dengan pahala kurban. Ini catatan penting. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab.